Dewa Obat Terkuat, Bab 313. Mereka semua tahu bahwa Lin Yu benar-benar dalam masalah. Dan saya khawatir ini bukan masalah kecil, tetapi dengan perhatian Lin Yi, tidak akan terjadi apa-apa. Qiu Teng telah mengatur seseorang untuk mengikutinya, hanya untuk memastikan bahwa Lin Yu benar-benar aman. Dan ini bisa dianggap sebagai bantuan Lin Yi. Meskipun kedengarannya seperti memanfaatkan orang lain, Lin Yi berkata, tapi sepertinya bukan ide yang baik untuk tidak pergi. Dia tidak bisa begitu saja melihat sesuatu terjadi pada Lin Yuzhen. Meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain dan tidak memiliki persahabatan, jika ada kesempatan untuk bekerja sama, itu akan menjadi hal yang baik untuk perkembangan keluarga Ye, dan itu sepadan dengan perjalanan Lin Yi. Dia berdiri dan Qiu Teng segera mengikutinya. Beberapa orang masuk ke dalam mobil dan segera menuju ke arah Lin Yuzhen. Pada waktu itu, Lin Yuzhen sedang duduk di dalam mobil, dan minum soda, merasa sangat nyaman. Dia berbalik dan melihat sekeliling, dan sedikit terkejut melihat hanya ada beberapa pohon di sabuk hijau di kedua sisi jalan sekitarnya. Tuan, kemana kamu akan membawaku? Ada atraksi di depan, ini baru dikembangkan dan sangat menarik. Tuan itu berkata dengan suara teredam. Tampaknya agak sepi di sini. Tidak ada mobil di jalan, dan tidak banyak orang. Lin Yuzhen merasa sedikit waspada. Tuan, ayo kita kembali ke kota. Dia segera berkata, saya tidak ingin bermain di sini lagi. Kirim saya kembali ke kota. Tetapi sopir taksi mengabaikannya, dan Lin Yuzhen semakin panik. Dia mengulurkan tangan dan diam-diam menarik pegangan pintu, hanya untuk menemukan bahwa pintu itu terkunci dan tidak dapat dibuka sama sekali. Ekspresinya berubah drastis. Tuan, Anda akan membawa saya kemana? Hentikan mobilnya segera. Lin Yuzhen berteriak keras. Namun alih-alih berhenti, sang sopir taksi malah menginjak pedal gas dan melaju semakin kencang, seolah takut jika ragu maka ia akan mengalah. Itu puluhan ribu dolar. Anda hanya dapat memperoleh penghasilan sebanyak itu jika Anda bekerja keras selama setahun. Dia menghibur dirinya sendiri bahwa dia hanya membawa seseorang ke tempat pemandangan itu. Jika terjadi sesuatu di tempat pemandangan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Berhenti, hentikan mobilnya. Lin Yuzhen hampir menangis. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengancam, jika kamu tidak menghentikan mobilnya, saya akan memanggil polisi. Saat dia mengatakan ini, dia membuka kunci ponselnya untuk menelepon polisi, tetapi ternyata ponselnya tidak memiliki sinyal. Tiba, mobil segera sampai di depan pintu gerbang suatu tempat pemandangan. Dilihat dari pembangunannya yang belum selesai, sepertinya sudah lama terhenti, dan debu di jalan beterbangan. Wajah pengemudi taksi menjadi sedikit pucat dan dia tidak berani melihat kembali ke arah Lin Yuzhen. Dia memegang kemudi dan berhenti berbicara. Lin Yuzhen mendengar suara pintu mobil terbuka, dan buru-buru membuka pintu dan bergegas masuk. Begitu dia turun dari mobil, taksi berangkat dan pergi dengan cepat, dan beberapa orang keluar dari pintu tempat pemandangan itu. Wajah Lin Yuzhen tiba-tiba menjadi pucat, dia melihat kembali ke taksi dan taksi itu telah menghilang. Hanya dia dan beberapa pria aneh yang berada di tempat terpencil ini. Mereka menatap diri mereka sendiri, seperti binatang buas, melihat mangsa yang lesat. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Yuzhen mau tidak mau mundur beberapa langkah, memegang telepon erat-erat, tubuhnya sedikit gemetar, ingin melarikan diri. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Di tempat seperti ini, tidak ada desa, tidak ada toko, dan tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya meskipun dia berteriak sekuat tenaga. Melawan, orang-orang itu semuanya sangat besar, dan dia bukan tandingan mereka. Sebaliknya, dia mungkin menderita luka yang lebih parah. Nona Lin Yuzhen, Chen Fan, yang memimpin, tersenyum dan berkata, kita pernah bertemu sebelumnya. Lin Yu sangat terkejut ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya, dia bahkan tidak melepas kacamata hitamnya. Bagaimana pihak lain bisa mengenalinya? Mungkinkah dia sudah merencanakannya dan meminta sopir taksi untuk membawanya ke sini? Siapa kamu? Lin Yuzhen berteriak, jangan datang. Chen Fan berhenti dan tersenyum, saya hanyalah orang yang mengagumi Nona Lin Yuzhen. Saya ingin berteman dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Lin Yuzhen menggelengkan kepalanya. Apakah kamu dari lingkaran? Dia bertanya tanpa sadar. Apakah pesaingnya yang sengaja mencari seseorang untuk menyakitinya? Ini bukan pertama kalinya dia menemui hal seperti ini. Tahukah kamu siapa bosku? Jika kamu menyakitiku, kamu akan memotong uangnya. Dia tidak akan melepaskanmu. Dia juga tahu bahwa memindahkan bosnya saat ini mungkin akan menghalanginya. Tapi mengapa Chen Fan peduli? Semua orang mengenal satu sama lain, dan ketika semuanya terjadi, mereka tidak akan berselisih karena status bintang kecil Lin Yuzhen tidak sebaik keluarga Chen-nya. Chen Fan terus berjalan menuju Lin Yuzhen. Yuzhen, tolong berhenti meronta. Aku tidak akan mempermalukanmu, selama kamu tinggal bersamaku beberapa hari ini. Dia tersenyum dan berkata,
ketika Chong Hai Cheng menjadi berkuasa, kami tidak akan menghubungi Anda lagi, dan saya akan menggunakan sumber daya saya untuk membuat Anda lebih populer, oke? Dia telah melakukan hal semacam ini berkali-kali. Secara umum, bintang-bintang kecil itu sangat ingin bertemu dengan sponsor keuangan yang bersedia memberikan lebih banyak sumber daya untuk membuat mereka terkenal. Tapi Lin Yuzhen menggelengkan kepalanya, mengeluarkan semprotan anti serigala dari tasnya, dan memegangnya erat-erat dengan kedua tangan, gugup dan takut. Jangan datang, jangan datang, dia berteriak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Hahaha, kenapa kamu kasar sekali? Chen Fan dan yang lainnya tertawa, apakah kamu akan menyakitiku? Sayang, aku tidak ingin menyakitimu. Kamu bilang kamu memiliki wajah yang cantik, bentuk tubuh yang bagus, dan kulit yang bagus. Bagaimana jika kamu memiliki bekas luka? Aku akan merasa tidak enak. Dia memandang Lin Yuzhen, mengulurkan tangannya dan melambai, bersikaplah baik dan patuh. Hanya perlu beberapa hari, kamu bisa mendapatkan banyak, dan aku tidak akan membiarkanmu menderita. Dia tidak suka dipaksa, akan lebih baik jika Lin Yu bisa patuh dan berinisiatif untuk memeluknya. Akan mudah dan sederhana untuk melatihnya, jadi nikmati saja. Namun jika dia tidak menurut, jangan salahkan diri Anda sendiri karena harus mengubah pendekatan Anda. Jangan datang, Lin Yuzhen berteriak, tapi Chen Fan tidak memperhatikan. Dengan lambaian tangannya, orang-orang di kedua sisi melangkah maju dan dengan mudah mengambil semprotan anti serigala dari tangan Lin Yuzhen dan mengendalikan tangannya. Sebuah Mercedes-Benz melaju keluar dari tempat pemandangan itu. Chen Fan dan yang lainnya mendorong Lin Yuzhen ke dalam mobil dan pergi. Dari kejauhan beberapa orang menatap dan langsung menuliskan nomor platnya. Kamu tindak lanjuti dulu dan beritahu pemilik rumah bahwa nomor platnya adalah Hotel Teluk Bulan. Ini adalah hotel bintang 5 lokal. Presidential Suite di lantai paling atas sangat mewah. Chen Fan dan yang lainnya tiba di garasi bawah tanah hotel dan langsung naik ke atas dari lift VIP sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat mereka. Tenang saja, melihat mata Lin Yuzhen yang merah, berjuang keras tetapi tidak berdaya, Chen Fan menatapnya tanpa belas kasihan, tetapi dengan semacam keinginan primitif, mungkinkah ini pengalaman pertamamu? Dia tiba-tiba menjadi lebih bersemangat. Lin Yuzhen tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Chen Fan, berharap dia bisa membunuhnya dengan matanya. Ding dong. Lift telah mencapai lantai paling atas. Chen Fan menggenggam tangan Lin Yuzhen, mendorongnya menuju kamar, dan berbalik untuk melihat Sue Yang. Hanya saja, jangan ganggu aku. Kita harus bermain setidaknya sampai malam. Dia memandang Lin Yuzhen sambil tersenyum, bagaimana jika Nona Lin bersenang-senang. Bab 314. Mendengar ini, wajah Lin Yuzhen menjadi pucat pasi. Dia merasa suite di ujung koridor adalah jurang maut. Begitu dia memasukinya, dia tidak akan pernah keluar lagi seumur hidupnya. Dia tiba-tiba menyesal, mengapa dia harus disengaja. Mengapa kamu ingin keluar sendirian? Saat ini, dia sangat merindukan asistennya. Setidaknya dengan dia di sini, tidak ada yang bisa menyakitinya, dan dia akan melindungi dirinya sendiri. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Lin Yuzhen berteriak, mencari tempat dengan pengawasan, tapi tidak ada apa-apa di sini. Oke, luangkan waktumu dan bermainlah. Semuanya sudah disiapkan untukmu, berbahagialah. Sue yang tersenyum, sedikit iri, dan ingin bergabung, tetapi dia tidak mendapat undangan, jadi dia berani berkata, kami akan menunggumu di bawah. Setelah itu, beberapa orang masuk ke dalam lift dan pergi. Chen Fan memimpin Lin Yuzhen menuju kamar suite. Di bawah, Lin Yi dan yang lainnya tiba. Ini dia. Qiu Teng melirik ke arah Mercedes-Benz tidak jauh dari sana dan berkata, mereka pasti pergi ke lantai paling atas. Tidak ada seorang pun yang terlihat di lantai manapun. Baiklah, aku akan naik dan melihat. Lin Yi mengangguk, kalian tetap di sini dan jangan biarkan orang-orang itu melarikan diri. Jangan khawatir, Tuan Lin, kata Qiu Teng. Setelah mengatakan itu, Lin Yi memasuki lift dan langsung menuju ke lantai paling atas. Di dalam kamar, Lin Yuzhen terlempar ke tempat tidur. Ada berbagai seragam di rak di kedua sisi, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia mundur, menggelengkan kepalanya, lepaskan aku, lepaskan aku. Nada suaranya hampir memohon, seperti seekor domba kecil yang jatuh ke dalam cengkeraman iblis. Dia ingin melarikan diri saat ini, tetapi bagaimana serigala jahat ini bisa setuju? Tahukah kamu betapa langkanya kesempatan ini? Chen Fan tersenyum, membuka kancing-kancingnya, dan menatap Lin Yuzhen, ini sepenuhnya karena Tuhan membantu saya. Ini menunjukkan bahwa kita ditakdirkan. Berhentilah berpura-pura menjadi pendiam, meskipun aku juga menyukai gayamu. Dia mendekat selangkah demi selangkah, tidak terburu-buru. Di ruangan ini, dia adalah masternya,
dan Lin Yu tidak bisa terbang bahkan jika dia memakai sayapnya, ekspresi gelisah dan tak berdaya dari mangsanya. Lin Yuzhen menjadi semakin ketakutan. Dia melihat ke jendela dari lantai ke langit-langit tidak jauh dari sana, bertanya-tanya apakah dia bisa memecahkan jendela. Bahkan jika dia melompat dari gedung, dia tidak ingin dihina oleh Chen Fan. Jangan kemari, tolong, jangan kemari. Dia sudah berdoa, tapi semakin dia bersikap seperti ini, Chen Fan semakin bahagia. Dia membungkuk, meletakkan tangannya di atas tempat tidur, dan menatap langsung ke Lin Yuzhen, apakah kamu siap? Senyuman jahat di sudut mulutnya membuat tubuh Lin Yuzhen semakin gemetar. Tidak ada tempat baginya untuk mundur. Chen Fan tertawa keras dan segera bergegas mendekat. Ah! Lin Yuzhen berteriak, panik, dan berjuang keras. Semakin dia berjuang, semakin keras Chen Fan tertawa. Dong dong dong. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Chen Fan tertegun sejenak, lalu berhenti dan menoleh untuk melihat untuk memastikan dia mendengar dengan benar. Dong dong dong, pergilah. Chen Fan langsung memarahi, jangan ganggu aku. Dia tidak mengizinkan siapapun mengganggunya. Di luar pintu, suasana menjadi sunyi. Chen Fan menatap Lin Yuzhen dan hendak melanjutkan, ketika tiba-tiba. Ledakan, terdengar suara keras dan pintu ditendang hingga terbuka. Chen Fan gemetar ketakutan dan tiba-tiba menoleh karena terkejut, bajingan. Beraninya kamu mendobrak pintumu sendiri. Mengapa kamu mengutuk? Begitu Lin Yi masuk, dia melihat Lin Yuzhen meringkuk di samping tempat tidur, terus-menerus menangis, dengan ketakutan di wajahnya, kamu sangat kurang berkualitas. Chen Fan sangat marah sehingga dia bergegas ke kamarnya dan berkata dia tidak memiliki kualitas. Dia melompat dari tempat tidur dan menatap Lin Yi, anjing jenis apa kamu, berani masuk ke kamarku? Apakah kamu mencari kematian? Keluar dari sini. Dia mengulurkan tangannya untuk mendorong Lin Yi, tapi Lin Yi menghindarinya dan berjalan lurus menuju Lin Yuzhen. Lin Yuzhen, Lin Yi bertanya. Lin Yuzhen tertegun sejenak, dia tidak tahu siapa yang datang, apakah dia orang baik atau orang jahat, dan apa yang ingin dia lakukan padanya tanpa sadar. Ini benar-benar kamu. Lin Yi tersenyum dan mengulurkan tangannya, permisi, halo. Nama keluarga saya juga Lin, dan nama saya Lin Yi. Saya datang kepada Anda karena saya ingin mendiskusikan kerjasama dengan Anda. Lin Yuzhen bahkan lebih terkejut lagi. Datang ke sini untuk membicarakan kerjasama. Dia menatap kosong ke arah Lin Yi, menatap wajahnya yang tersenyum, dan tiba-tiba melupakan rasa takutnya, seolah-olah dia lupa bahwa dia masih disandera oleh Chen Fan. Kamu ingin mati. Chen Fan bahkan lebih marah lagi. Lin Yi sebenarnya berani mengabaikannya dan bahkan menemui Lin Yuzhen untuk mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama. Datang ke kamar Anda sendiri dan merusak perbuatan baik Anda, atau mencari kerjasama dari Lin Yuzhen. Dia mengayunkan tinjunya dan mengarahkan langsung ke belakang kepala Lin Yi. Hati-hati, Lin Yuzhen berteriak panik, tapi Lin Yi sepertinya tidak bereaksi sama sekali, membiarkan tinju Chen Fan mengenai kepalanya. Bentak, tiba-tiba, Lin Yi melangkah maju dan hanya bergerak setengah menit untuk menghindari tinju Chen Fan. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Chen Fan dengan keras. Sidik jari berwarna merah cerah, seperti sebuah merek, terukir dalam di wajah Chen Fan. Ah! Teriak Chen Fan, menutupi wajahnya dan menatap Lin Yi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mendidih. Kamu, aku akan membunuhmu. Dia berjuang dan melompat, bergegas menuju Lin Yi lagi, mengambil lampu di samping, dan menghancurkan kepala Lin Yi, serangan itu sangat kejam. Ledakan, namun, Lin Yi dengan mudah mengelak lagi. Di matanya, Chen Fan hanya memutar ulang dalam gerakan lambat. Dia menendang perut Chen Fan dan menendangnya beberapa meter jauhnya. Dia membentur dinding dengan keras dan jatuh kesakitan. Dia memegangi perutnya dan mengejang. Dia sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Lin Yuzhen benar-benar tercengang. Bagus sekali. Dia lupa tentang ketakutannya dan bahwa dia hampir diculik oleh Chen Fan. Dia terus mengingat gerakan itu dalam pikirannya. Tindakan Lin Yi barusan menunjukkan bahwa dia adalah ahli seni bela diri di lokasi syuting, dan dia tidak memiliki keterampilan yang begitu kuat. Apakah dia benar-benar datang untuk berbicara denganku tentang kerjasama? Wajah Lin Yuzhen tampak bersinar. Nona Lin, melihat dia dalam keadaan linglung, Lin Yi berteriak sambil tersenyum, apakah kamu mendengarkan saya? Lin Yuzhen bereaksi dan dengan cepat menatap pakaian dan rambutnya. Dia merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Ketika dia melihat mata Lin Yi, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Bolehkah aku pergi dari sini? Dia bertanya dengan hati-hati. Tentu. Lin Yi berkata, ini bukan tempatnya untuk membicarakan kerjasama. Dia mengulurkan tangannya, tolong, ayo pergi ke kedai kopi di bawah. Karena itu, Lin Yuzhen buru-buru turun dari tempat tidur, menghindari Chen Fan,
dan berlari keluar dengan cepat, takut Chen Fan akan bereaksi dan membawanya pergi lagi. Berhenti. Chen Fan meringkuk di tanah, seperti udang, suaranya bergetar, dia merasa ususnya diikat oleh tendangan Lin Yi, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Lin Yi keluar dari kamar tanpa memandangnya, seolah-olah dia adalah udara. Bersambung,